Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungan kalian dan mampir ke channel Penabur Misteri. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan dijauhkan dari hal-hal yang tak kasat mata. Kali ini kami akan membawakan cerita yang berjudul Misteri Pendakian Gunung Merbabu. Oke, nggak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Sudah hampir setahun Bagus dan Danu tak mendaki gunung. Padahal dulu, saat masih SMK, mereka seakan tak bisa dipisahkan dari jalur pendakian. Gunung Lawu, Merapi hingga Sumbing pernah mereka taklukkan bersama. Kini, hidup membawa mereka ke jalur yang berbeda. Bagus memilih tinggal di Klaten, membuka bengkel motor sederhana di samping rumah orang tuanya, sedang Danu merantau dan bekerja sebagai teknisi di sebuah pabrik tekstil di Semarang. Meski jarang bertemu, mereka masih sering berkomunikasi lewat pesan singkat dan media sosial. Danu memang lebih gaul dan aktif di media sosial. Ia tergabung dalam beberapa grup pendaki gunung di Facebook. Suatu malam, saat lembur kerja selesai lebih awal, Danu mengobrol di salah satu grup dan mengenal seorang perempuan bernama Mayang Sari. Wajahnya difoto, profil tampak cantik dan khas. Rambut panjang, sorot mata teduh, serta senyum misterius yang membuat Danu tak bisa berhenti memikirkan. Dalam waktu seminggu, mereka intens berbalas pesan. Mayang terlihat tertarik pada dunia pendakian dan mengaku tinggal di desa Wonokolo, sebuah desa di lereng Gunung Merbabu. Anehnya, ketika Danu mencoba mencari desa Wonokolo di Google Maps, hasilnya nihil. Tak ada informasi resmi atau peta yang menunjukkan letaknya. Namun rasa penasarannya justru semakin menjadi. Mayang mengiriminya petunjuk arah secara rinci. Namun rutenya tak lazim. Melewati jalur pendakian yang jarang dipakai, masuk dari sisi barat hutan pinus, dan mencari pohon besar yang terbelah dua seperti gerbang. Sejak saat itu, Danu mulai mengalami mimpi aneh. Ia bertemu Mayang dalam tidurnya, berbicara bahkan seolah menyentuhnya. Ia bangun dalam keadaan bingung. Terkadang keringat dingin membasahi tubuh. Suatu sore, Danu pulang ke Klaten dan mendatangi bengkel Bagus. Dengan nada serius dan penuh semangat, ia mengajak Bagus mendaki Merbabu sekalian menemu Mayang. Bagus sempat menolak, merasa ajakan itu terlalu tiba-tiba dan tak masuk akal. Tapi Danu begitu meyakinkan, bahkan terlihat seperti orang yang kerasukan semangat aneh. Ia berjanji perjalanan hanya 2 hari, dan semua sudah ia rencanakan. Akhirnya dengan sedikit rasa ragu, Bagus setuju menemani sahabat lamanya. Hari Jumat siang, mereka berangkat. Bagus mengendarai motornya, sementara Danu terlihat gelisah sepanjang jalan, kadang tertawa sendiri, kadang melamun. Ketika mereka sampai di warung kecil di kaki Merbabu, mereka bertanya pada beberapa warga tentang desa Wonokolo. Tak seorang pun tahu, bahkan seorang bapak tua tertawa pelan sambil bergumam, "Kalau benar ada, semoga kalian bisa pulang." Ucapan itu membuat bulu kuduk Bagus merinding, sementara Danu tetap keras kepala dan memaksa lanjut. Seorang lelaki tua dengan sorban lusuh dan tongkat kayu tiba-tiba menghampiri mereka. Ia memperkenalkan diri sebagai Ki Surono, juru kunci jalur lama Gunung Merbabu. "Kalau benar niatmu bersih, aku bisa tunjukkan jalan. Tapi ingat, tidak semua yang masuk bisa kembali." Danu menyanggupi tanpa pikir panjang, membuat Bagus makin khawatir. Mereka menitipkan motor di rumah warga terdekat dan mulai berjalan kaki ke arah yang ditunjukkan Ki Surono. Di ujung jalur hutan, mereka melihatnya, pohon raksasa yang terbelah seperti gerbang. Di baliknya semak belukar merapat seperti tirai. Dan dari dalamnya muncul sosok Ki Surono, seolah telah menunggu mereka. Pohon besar yang terbelah dua itu menjulang seperti gapura zaman kuno. Daun-daunnya kering namun masih bergoyang perlahan, padahal angin nyaris tak berembus. Ki Surono berdiri di depan celah pohon, menatap Bagus dan Danu tanpa senyum. "Mulai dari sini,
Kalian tak boleh sembarangan bicara. Ucapkan salam pada penjaga jalur ini, ucapnya lirih. Danu menirukan salam dengan lancar, seolah sudah hafal, sementara Bagus ragu-ragu namun mengikuti. Setelahnya, Darcy Kirsa Fiahon Seshin Biawa. Mereka melangkah masuk ke balik pohon yang membentuk celah seperti pintu. Begitu mereka melewati celah itu, suasana berubah drastis. Kabut tipis menggantung di udara, dan aroma hutan berganti menjadi campuran bunga dan dupa. Jalur setapak di depan mereka tampak seperti jalan desa, meski tak tercantum dalam peta manapun. Di kejauhan tampak rumah-rumah panggung kayu, dengan lampu minyak menyala redup. Suara gamelan halus mengalun entah dari mana. Desa Wonokolo benar-benar nyata, tapi terasa seperti berada di dimensi lain. Bagus merasa dadanya sesak. Ia memegang lengan Danu yang tampak semakin tenang, bahkan senyum-senyum sendiri. "Kok kamu tenang banget, Nu?" tanya Bagus. Danu hanya menjawab pelan, "Aku merasa seperti sudah pernah di sini." Saat mereka melangkah masuk ke jalan desa, beberapa warga menyambut dengan pandangan kosong namun ramah. Wajah mereka pucat, pakaian mereka tradisional dan tampak lawas, seperti dari zaman kolonial. Seorang ibu-ibu mengangguk pada Danu dan berkata, "Mempsi usamhaku stau metu sashambas." Tuan Putri sudah menunggu di pendopo. Mereka diantar ke sebuah rumah besar yang terbuat dari kayu jati. Di serambinya berdiri seorang gadis muda dengan kebaya putih dan rambut disanggul rapi. Itulah Mayang Sari. Wajahnya memang persis seperti di foto, tapi ada aura lain, sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia menghampiri Danu, menggenggam tangannya tanpa canggung, lalu menatap Bagus dan tersenyum tipis. "Selamat datang di Wonokolo, Mas Bagus. Terima kasih sudah mengantar Danu kembali," ucapnya. Kata kembali membuat Bagus merinding. Mayang membawa mereka masuk ke dalam rumah. Di dalam suasana lebih aneh lagi. Lilin besar menyala di sudut-sudut ruangan dan dindingnya dipenuhi foto-foto tua dengan wajah yang mirip satu sama lain. Salah satunya bahkan mirip Danu. "Danu keturunan dari garis darah kami. Ia hanya tertidur di dunia luar. Sekarang saatnya kembali ke asal," ucap seorang lelaki tua yang duduk di kursi utama, ayah Mayang, yang dipanggil Pangeran Surodipuro. Bagus tak bisa berkata apa-apa. Ia merasa semua ini seperti mimpi yang ganjil. Malam itu Danu dipakaikan pakaian adat lengkap dan pendopo utama desa dipenuhi warga yang membawa sesajen, bunga 7 rupa, dan dupa menyala. Bagus hanya duduk di sisi menyaksikan pernikahan gaib antara sahabatnya dengan Mayang Sari, sang putri jin desa Wonokolo. Tak ada penolakan dari Danu. Ia seperti telah menjadi bagian dari mereka. Bagus ingin menghentikan semuanya, namun tubuhnya terasa berat, seolah ada yang menahannya secara tak kasat mata. Upacara pun berlangsung, diiringi suara gamelan dan nyanyian dalam bahasa Jawa kuno yang tak dimengerti Bagus. Setelah upacara pernikahan selesai, suasana desa Wonokolo menjadi sangat hening. Tak terdengar suara binatang malam, hanya suara gamelan yang samar-samar terus mengalun dari arah pendopo utama. Bagus masih duduk terpaku di sudut ruangan. Ia menyaksikan Danu dan Mayang Sari masuk ke dalam kamar pengantin yang remang, diiringi lambaian warga desa yang entah mengapa membuat bulu kuduknya meremang. Ia ingin pulang, tapi langkahnya seperti tertahan oleh kekuatan tak terlihat. Ki Surono kembali muncul, entah dari mana. Ia menyuruh Bagus bermalam dulu di rumah panggung dekat hutan kecil di ujung desa. "Belum waktunya pulang. Tunggu sampai fajar keempat," kata Ki Surono dengan suara parau. Di rumah itu, Bagus tidak sendiri. Ia ditemani seorang pria setengah baya bernama Pak Samin, salah satu penjaga desa. Pak Samin bersikap ramah, namun matanya sayu dan suaranya lambat, seperti orang yang bicara sambil menahan beban. Ia banyak bercerita tentang mitos desa Wonokolo. Menurut Pak Samin, desa ini tidak tampak oleh manusia, biasa kecuali jika mereka dipanggil atau ditakdirkan masuknya. Mayang Sari adalah jin keturunan tua dari Mbah Randu Kurung, sesepuh pertama yang membuka desa ini ratusan tahun lalu.
Mereka menjaga batas antara dunia manusia dan alam gaib. Tapi setiap generasi, mereka membutuhkan satu manusia dari dunia luar untuk dinikahkan, agar darah keturunan mereka tetap seimbang dan bisa berinteraksi dengan dunia luar tanpa melanggar hukum alam. Banyak yang masuk ke desa ini tanpa tahu jalan pulang, ujar Pak Samin pelan. Tapi kamu beda, Mas Bagus, kamu hanya saksi. Kamu akan pulang, asalkan tidak melanggar satu pantangan. Jangan coba-coba mencari Danu lagi. Setelah fajar ketiga, Bagus mengangguk setengah mengerti. Dalam hati, ia masih berharap ini hanyalah mimpi. Tapi ketika ia menatap keluar jendela dan melihat bintang-bintang yang tak dikenalnya berkelap-kelip di langit, ia sadar betapa jauhnya ia dari dunia nyata. Malam itu, Bagus sulit tidur. Ia mendengar suara-suara aneh dari arah pendopo, seperti jeritan pelan yang ditutupi suara gamelan. Kadang ia merasa rumah tempatnya tidur berguncang halus, seperti kapal di lautan. Ketika ia akhirnya tertidur, mimpinya dipenuhi bayangan Danu yang menangis di tengah kabut. Mulutnya bergerak-gerak seolah ingin bicara, tapi tak bersuara. Ia terbangun dengan keringat dingin dan dada sesak. Pagi pun datang dengan langit yang tetap kelabu, seolah waktu di desa ini berjalan di luar logika. Hari kedua berlalu dengan lambat. Warga desa beraktivitas seperti biasa, menumbuk padi, memintal benang dari kapas, dan mengukir kayu jati, semua dengan pakaian zaman dulu. Tak ada sinyal ponsel, tak ada listrik, tak ada kendaraan. Bagus mencoba bersikap tenang, meski setiap detik di sana membuatnya semakin tidak waras. Pada malam ketiga, Ki Surono datang lagi. Ia memperingatkan, besok ketika matahari mulai naik, kamu harus berjalan pulang. Danu sudah menjadi bagian dari mereka. Jangan berbalik, jangan menoleh. Fajar keempat akhirnya datang. Langit tampak sedikit lebih terang dibanding hari-hari sebelumnya, meski sinar matahari tetap terasa pucat dan dingin. Ki Surono menunggu. Bagus di bawah pohon besar yang membentuk gerbang masuk desa Wonokolo. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya, seolah waktu menekan dirinya setiap hari. Ingat pesanku, jangan toleh ke belakang. Apapun yang kau dengar, teruslah berjalan, katanya singkat. Bagus menunduk dalam, menahan rasa campur aduk, kehilangan, takut, dan tak percaya. Dengan ransel di punggung, Bagus mulai berjalan melewati jalan setapak yang dipenuhi kabut tipis. Hutan tampak lebih gelap dari sebelumnya. Suara burung dan serangga lenyap total. Setelah berjalan sekitar 10 menit, ia mulai mendengar suara-suara aneh dari belakangnya. Gemerincing gamelan, suara tawa wanita, bahkan teriakan pelan seperti memanggil namanya. Suara itu mirip suara Danu. Gus, tunggu, aku belum siap. Lirih itu menghantam telinganya. Bagus menggigit bibir, menunduk, dan terus melangkah. Ketika mencapai pohon besar tempat mereka pertama masuk, langkah Bagus melambat. Ada bisikan lain di telinganya. Kali ini lebih dekat. Bagus, jangan tinggalkan aku. Ia merinding, kakinya nyaris berhenti. Namun saat hendak menoleh, suara lain muncul. Suara Ki Surono berdengung langsung di dalam kepalanya. Jangan toleh, kau hanya saksi, bukan bagian dari mereka. Bagus pun akhirnya berlari, menembus celah pohon besar itu tanpa memandang ke belakang sedikit pun. Begitu kakinya menginjak tanah di luar gerbang gaib itu, suasana langsung berubah. Langit mendadak terang benderang. Matahari siang menyengat kulitnya. Kabut lenyap dan ia mendapati dirinya berdiri di tengah hutan di jalur pendakian normal. Tak ada rumah, tak ada pendopo, tak ada desa Wonokolo. Bagus terduduk lemas, napasnya memburu dan lututnya gemetar. Ia menengadah ke langit, mencoba memastikan bahwa dirinya benar-benar telah keluar dari dunia aneh itu. Perjalanan turun dari gunung menjadi perjuangan berat. Bagus harus menyusuri jalur pendakian yang terasa asing, meski secara logika, ia harusnya berada di jalur yang sama seperti saat naik. Setiap rintik angin membuatnya cemas, bayangan Mayang Sari dan suara Danu yang memanggil terus terngiang di kepalanya. Ia baru tiba di rumah warga, tempat mereka menitipkan motor menjelang sore.
Warga itu terkejut melihat Bagus sendirian. "Temanmu mana, Mas?" tanya si bapak. Bagus hanya menggeleng dengan mata kosong. Setibanya di rumah Danu di Klaten, keluarga Danu langsung menangis melihat kedatangannya. Bu Pratiwi, ibu Danu, jatuh pingsan. Ia selama ini selalu mendapat mimpi buruk tentang Danu berjalan masuk ke sebuah kabut sambil menggandeng tangan seorang wanita berbaju putih. Sejak kepergian Danu, burung peliharaan di rumah mereka terus berkicau di tengah malam dan cermin kamar Danu selalu berembun meski tidak ada orang. Semua firasat itu kini terbukti dan tak ada yang bisa mereka lakukan selain pasrah dan mengirim doa. Sejak kepulangan Bagus, suasana rumah keluarga Danu di Klaten berubah drastis. Bu Pratiwi, ibu Danu, semakin sering sakit-sakitan. Ia kerap meracau dalam tidurnya, menyebut nama anaknya sambil menangis, atau kadang justru berbicara dalam bahasa yang tak dikenali siapapun. Ayah Danu, Pak Warto, yang biasanya pendiam, kini mulai sering merenung di serambi sambil memandang kosong ke arah sawah. Mereka tahu bahwa Danu telah pergi, tapi cara kepergiannya terasa seperti direnggut oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Bagus di sisi lain mulai mengalami gangguan. Setiap malam, ia merasa seperti diawasi dari jendela kamarnya. Kadang, ia melihat bayangan perempuan berdiri di depan bengkel saat dini hari, mengenakan kebaya putih dan rambut panjang menjuntai. Anehnya, tidak ada jejak kaki dan pintu pagar tidak pernah terbuka. Dalam mimpinya, ia sering kembali ke desa Wonokolo, melihat Danu duduk bersimpuh di pendopo, menatapnya tanpa kata, dan kadang mengacungkan tangan seolah meminta tolong. Suatu malam, Bagus nekat mendatangi kembali rumah keluarga Danu. Ia membawa foto-foto dari pendakian terakhir, berharap bisa menjelaskan lebih banyak. Namun saat mereka melihat salah satu foto yang diambil sebelum naik gunung, sesuatu aneh terjadi. Dalam foto itu, di belakang Danu, terlihat samar bayangan perempuan dengan wajah pucat, berdiri setengah tersembunyi di balik pohon. Padahal saat itu mereka yakin hanya berdua. Foto itu membuat Bu Pratiwi menjerit histeris dan pingsan untuk kedua kalinya. Keesokan harinya, seorang kiai tua dari desa sebelah bernama Kyai Daryatmo datang setelah mendengar kabar dari warga. Ia melihat foto itu, kemudian memejamkan mata sambil berzikir. Setelah beberapa saat, ia berkata pelan, "Anakmu bukan mati, tapi dibawa untuk hidup di antara dua alam. Jika bukan karena sahabatnya ini," Kiai menunjuk Bagus, "ia pun akan hilang sepenuhnya dari ingatan manusia. Jin itu butuh saksi agar pernikahan mereka sah secara gaib." Menurut Kyai Daryatmo, desa Wonocolo memang dikenal dalam kitab-kitab kuno para ahli hikmah sebagai desa antara batas, tempat para jin berdiam yang tidak sepenuhnya jahat, tapi punya aturan keras. Manusia yang melanggar atau berani mencari tahu lebih akan terjebak dalam waktu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mimpi, bayangan, dan cermin adalah jalan mereka mengawasi dunia kita, ucap sang kiai sambil menutup foto itu dengan kain putih. Bagus pun mulai bertanya-tanya, kenapa ia yang disisakan? Kenapa bukan Danu yang keluar? Kiai hanya berkata, "Karena kamu belum siap menikah dengan dunia mereka, tapi pintu itu belum tertutup." Ucapan itu membekas dalam benak Bagus. Ia mulai merasa bahwa kehadiran Mayang Sari dan Danu masih mengitarinya. Cermin kamar bengkel tempatnya tidur sering berembun dari dalam. Dan terkadang, saat ia menatap pantulan dirinya, bayangan di belakang tidak bergerak seperti seharusnya. Malam itu, angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Bengkel milik Bagus yang biasanya riuh dengan suara alat kini sunyi senyap. Tepat pukul 2 dini hari, suara ketukan terdengar dari pintu belakang rumah. Bagus yang belum tidur menahan napas, tak berani bergerak. Ketukan itu tidak seperti biasanya. Pelan, ritmis, seolah memiliki irama. Saat ia mencoba mengintip dari sela gorden, tak ada siapapun. Namun saat ia melirik ke cermin di ruang tamu, pantulan menunjukkan sesosok wanita berdiri di balik pintu dengan kepala tertunduk. Esok harinya,
Bagus memutuskan untuk menemui kembali Kiai Daryatmo. Ia bercerita tentang bayangan di cermin, ketukan pintu, dan rasa tidak enak yang terus mengganggunya. Sang Kiai mendengarkan dengan tenang, kemudian berkata, pernikahan di dunia jin tidak sesederhana yang kita kira. Ketika manusia dijadikan pasangan, maka seluruh hidupnya terikat. Mayang Sari tidak ingin kehilangan pengaruhnya di dunia ini. Maka kamu dijadikan saksi agar jalan antara dua alam tetap terbuka. Kiai Daryatmo memberikan Bagus sebuah benda kecil berbentuk cermin bundar yang dibungkus kain hitam. Jangan buka kecuali kamu merasa jiwamu benar-benar dipanggil. Bagus menanyakan maksudnya, tapi Kiai hanya menjawab, nanti engkau tahu sendiri. Ingat, jangan sampai dibuka di depan cermin biasa. Bagus pulang dengan pikiran penuh pertanyaan, namun benda itu justru membuat tidurnya semakin terganggu. Ia sering bermimpi berjalan di atas tanah berkabut, mendengar suara Danu menangis, dan suara gamelan pelan mengiringi. Sementara itu, keluarga Danu kembali diganggu. Bu Pratiwi mengaku melihat anaknya pulang saat malam. Danu berdiri di depan pintu, mengetuk pelan tapi tidak bicara. Hanya tersenyum dan menunduk. Setiap kali mereka membuka pintu, tak ada siapa pun. Anehnya, kursi di ruang tamu selalu berubah posisi dan lampu teras mati, meski sudah diganti berkali-kali. Pak Warto mulai menabur garam dan bunga di sekitar rumah, mengikuti petunjuk Kiai, tapi gangguan tetap terjadi. Di malam keempat setelah menerima cermin kecil itu, Bagus tak tahan. Suara-suara panggilan semakin jelas, bahkan saat ia terjaga. Ketika ia sedang menatap meja, cermin kecil itu tiba-tiba terbuka sendiri, menunjukkan bayangan sebuah desa di tengah hutan, dan Danu sedang duduk di bawah pohon besar, menatap ke arah Bagus. Tiba-tiba Bagus merasa ditarik. Ia menjerit dan terjatuh. Ketika ia sadar, benda itu telah kembali tertutup, tapi jantungnya berdegup keras. Ia tahu panggilan itu nyata. Bagus akhirnya memutuskan ia harus kembali ke Merbabu. Bukan untuk menyelamatkan Danu, tapi untuk mengakhiri semua gangguan. Ia ingin menutup jalur antara dunia mereka dan dunia manusia. Namun ia tak bisa melakukannya sendiri. Ia pun kembali menemui Kiai Daryatmo dan memohon bantuannya. Sang Kiai hanya berkata, kalau kau masuk lagi, jalan pulang tak akan sama. Tapi jika ini tak diselesaikan, Wonokolo akan terus memanggil bukan hanya kamu, keluarga Danu, bahkan anak cucu kalian. Pagi itu, Bagus dan Kiai Daryatmo berangkat menuju lereng Merbabu dengan satu tujuan, menutup jalur gaib menuju desa Wonokolo. Mereka melewati jalur yang sama seperti setahun silam saat Bagus terakhir kali melihat Danu. Suasana gunung terasa berbeda, lebih sunyi, lebih menekan. Seolah alam tahu bahwa ada batas yang hendak dilanggar kembali. Kiai membawa beberapa benda. Tongkat kayu bertuliskan aksara Jawa kuno, kendi kecil berisi air zam-zam, dan kain putih panjang. Semua itu akan digunakan dalam ritual penutupan gerbang. Setelah 3 jam berjalan, mereka sampai di pohon besar yang terbelah pintu gaib menuju Wonokolo. Namun kali ini, jalur itu tampak berubah. Semak belukar lebih rapat, dan aroma menyengat bunga Kamboja memenuhi udara. Kiai Daryatmo mulai membaca doa-doa dengan suara rendah, lalu memercikkan air dari kendi ke tanah. Ketika ia mengangkat tongkatnya dan mengetuk tanah 3 kali, semak itu terbelah pelan, membentuk celah masuk. Hanya sekali masuk, tak bisa keluar kalau niatmu goyah, bisiknya pada Bagus. Dengan napas berat mereka melangkah masuk. Begitu melewati celah itu, suasana berubah drastis. Mereka seperti memasuki dunia lain. Udara terasa lebih pekat, warna langit keunguan, dan suara burung tak ada sama sekali. Desa Wonokolo berdiri sunyi, seperti tak pernah berubah sejak kunjungan Bagus yang pertama. Di pendopo utama, Danu duduk mengenakan pakaian adat pengantin, matanya sayu, tatapannya kosong. Di sebelahnya, Mayang Sari berdiri memandangi kedatangan mereka dengan senyum dingin. Kalian datang juga, ucapnya, suaranya bergema lembut tapi mematikan. Kiai Daryatmo mulai melakukan ritual pembatalan perjanjian. Ia menancapkan tongkatnya ke tengah halaman desa
sementara Bagus diminta membacakan syahadat dengan lantang di samping Danu. Saat kata-kata terakhir dilantunkan, tanah berguncang dan suara lolongan keras menggema dari balik rumah-rumah desa. Para penduduk desa gaib yang selama ini tersembunyi bermunculan satu persatu, tua, muda, anak-anak, semuanya berwajah pucat dan mata gelap. Mereka mengelilingi pendopo, menatap marah pada Bagus dan Kyai. Mayang Sari melayang mendekat, matanya kini merah menyala. "Kau berani memisahkan cinta yang sudah ditakdirkan?" serunya. Tapi sebelum ia menyentuh Bagus, Kyai Daryatmo membentangkan kain putih dan membacakan doa penutup. Cahaya menyilaukan keluar dari dalam tongkatnya. Mayang Sari berteriak melengking dan seluruh desa mulai terdistorsi. Atap-atap runtuh, tanah retak, dan langit menjadi hitam pekat. Dalam kekacauan itu, Danu terhuyung dan jatuh ke tanah. Bagus segera mengangkatnya. Kyai menggenggam tangan Bagus dan Danu, lalu menyeret mereka keluar dari pendopo, berlari menuju celah pohon tempat mereka masuk. Di belakang, suara tangis dan teriakan makhluk gaib mengejar. Saat mereka melintasi celah terakhir, Kyai menancapkan tongkatnya ke tanah dan berteriak, "Tutup!" Segalanya menjadi gelap. Saat Bagus membuka mata, mereka sudah kembali di lereng gunung. Pohon besar itu kini tertutup rapat, tanpa celah sedikit pun. Tak ada tanda-tanda jalan menuju desa Wonokolo pernah ada. Setelah berhasil keluar dari desa Wonokolo, Bagus dan Kyai Daryatmo segera membawa Danu yang masih pingsan ke rumah warga terdekat. Penduduk sekitar yang sebelumnya tak tahu menahu tentang desa gaib itu, kini menatap mereka dengan campuran ngeri dan penasaran. Bagus merasa lega karena berhasil membawa pulang sahabatnya, tapi Kyai Daryatmo hanya diam. Tatapannya kosong menatap puncak merbabu yang diselimuti kabut. Belum selesai gumamnya lirih, setibanya di rumah, Bu Pratiwi langsung memeluk tubuh Danu yang terbaring lemas. Tangisnya pecah, namun tubuh anaknya tetap dingin. Selama berhari-hari, Danu tidak kunjung sadar. Tubuhnya hidup, napasnya ada, tapi jiwanya entah di mana. Setiap malam ia merintih dalam tidur. Kadang-kadang mengucap nama Mayang Sari atau melafalkan doa-doa yang terdengar ganjil. Kyai Daryatmo menjelaskan, meski tubuh Danu telah kembali ke dunia manusia, sebagian jiwanya masih terikat di dunia jin karena ikatan pernikahan. Itu belum sepenuhnya batal. Untuk memutus ikatan itu sepenuhnya, diperlukan sebuah ritual terakhir. Namun kali ini, bukan Kyai Daryatmo yang akan memimpin. Ia mengaku usianya tak lama lagi. Maka ia memanggil cucunya, seorang ustaz muda bernama Ahmad Faqih, untuk melanjutkan tugas. Faqih, yang juga seorang pendaki sekaligus ahli ruqyah, menyanggupi dengan syarat. Keluarga Danu harus benar-benar siap jika ritual ini gagal, karena konsekuensinya adalah kehilangan Danu sepenuhnya. Baik raga maupun jiwa, ritual dilakukan tepat malam Jumat Kliwon, di belakang rumah Danu, di mana pohon beringin besar tumbuh sejak dulu. Ustaz Faqih membacakan ayat-ayat suci sambil membakar kain putih peninggalan Kyai Daryatmo. Danu meronta hebat, bahkan suaranya berubah-ubah dari tangisan wanita hingga suara tawa menyeramkan. Tiba-tiba suara Mayang Sari terdengar dari dalam tubuh Danu. "Aku tak rela, dia milikku." Seketika angin kencang menerpa, lampu rumah padam, dan suara gamelan dari jauh menggema. Namun Faqih terus membaca ayat-ayat suci tanpa henti. Saat lonceng terdengar dari arah gunung, tubuh Danu kejang hebat lalu terdiam. Semua hening. Pelan-pelan matanya terbuka. Ia menatap ibunya dan Bagus dengan bingung. "Aku di mana? Aku mimpi panjang sekali," ucapnya lirih. Tangis pecah di sekelilingnya. Ustaz Faqih hanya mengangguk pelan dan berkata, "Dia kembali, tapi jangan pernah sebut nama itu lagi." Beberapa minggu kemudian, Bagus kembali ke bengkelnya. Danu memilih berhenti dari pekerjaannya dan memulai hidup baru di kampung. Mereka tak pernah naik gunung lagi. Gunung Merbabu tetap berdiri megah. Tapi bagi mereka, ia menyimpan rahasia yang tak boleh diusik. Desa Wonokolo tak pernah lagi disebut. Namun di malam-malam tertentu,
Ketika kabut turun dan angin berbisik dari arah gunung, suara gamelan samar masih terdengar, seolah ada yang masih menunggu di balik batas dunia yang tak kasat mata. Tamat. Terima kasih telah menelusuri misteri bersama kami. Jika kalian suka cerita ini dan ingin kisahnya berlanjut, tulis komen di bawah. Nah, kami akan berusaha membuat kisah lanjutannya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar nggak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di Penabur Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.